Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Udzakirukum ya ikhwani bi ikhlasin niyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahimahullah, sesi yang kelima. Kemarin kita sudah membahas mengenai hal terkait masalah kekufuran. Dan kemarin kita sebutkan juga bahwasanya kekufuran itu terbagi menjadi 3 macam, dan ini merupakan pembagian yang sudah ditulis oleh para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan lebih detail. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan al-kufrul i'tiqadiyyu makanuhul qalb kana fi sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibati lahu ijma'an kawujudihi wa kaunihi qadiran wa kaunihi sami'an basira aw i'tiqadi annahu nurun bima'na dhaw aw annahu ruh. Jadi kemarin kita sebutkan bahwa kekufuran itu terbagi menjadi 3 macam. Ada kufur keyakinan, ada kufur perkataan, dan ada kufur perbuatan. Di sini yang kali pertama dibahas adalah kufur keyakinan. Di sini pengarang menyebutkan al-kufrul i'tiqadi, kufur keyakinan, maka nuhul qalb, tempatnya adalah di hati. Karena fi sifatin min sifatillahi ta'ala. Contohnya di antaranya adalah menafikan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-wajibatillahu ijma'an, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara ijma'. Kawujudihi, seperti wujudnya Allah Subhanahu wa taala, wa kaunihi qadiran, seperti keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, wa kaunihi sami'an basira, keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jika ada seseorang yang menafikan itu maksudnya adalah meyakini Allah tidak demikian, tidak ada, misalnya meyakini seperti itu, atau meyakini bahwasanya Allah tidak Maha Kuasa, tidak Maha mendengar, tidak Maha melihat, maka orang yang demikian ini ketika ada keyakinan seperti ini dalam hatinya, dia terjatuh kepada kufur macam kufur keyakinan. Awi i'tiqadi annahu nur bima'na dhaw aw annahu ruh, atau meyakini bahwasanya Allah adalah nur bima'na dhaw, dengan makna, dengan pengertian cahaya, lawan dari kegelapan. Jadi kalau ada orang meyakini Allah adalah cahaya, maka orang ini telah jatuh kepada kufur keyakinan, karena ini adalah tashbihullahi bi khalqih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Allah adalah nur dengan makna, dengan pengertian cahaya, karena ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah nur tetapi bukan dengan makna cahaya. Ketika dikatakan Allahu nurus samawati wal ard, seperti dalam ayat Al-Quran, maka maknanya tidak demikian, bukan bermakna cahaya, melainkan maknanya adalah Allah al-hadi li ahli samawat wali ba'di ahlil ard. Jadi Allah adalah yang memberikan petunjuk kepada seluruh penduduk langit, mereka adalah para malaikat, dan sebagian penduduk bumi, mereka adalah orang-orang yang beriman. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Allah cahaya, karena Allah yang menciptakan cahaya, dan Allah tidak serupa dengan ciptaannya, berarti Allah bukan cahaya. Aw annahu ruh, atau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Jadi Allah yang menciptakan ruh. Tentu saja Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Khaliqus syai'i la yushbihuhu, syabihu syai'i la yakhluquhu. Nah, para ulama mengatakan khaliqus syai'i, yang menciptakan sesuatu, la yushbihuhu, maka pencipta tersebut tidak menyerupai ciptaannya. Wa syabihu syai'i, dan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang lain, la yakhluquhu, maka sesuatu tersebut tidak menciptakan sesuatu yang lain tersebut yang menyerupainya.
Karena Allah yang menciptakan kita, berarti Allah tidak menyerupai kita. Karena kita sama manusia, sama makhluk saling menyerupai, maka satu sama lain tidak menciptakan yang lain. Jadi ini adalah contoh kufur keyakinan. Nah, di sini pengarang rahimahullah mengutip perkataan salah seorang ulama. Beliau adalah Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dari mazhab Maliki. Di sini beliau menyebutkan qala Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi man i'taqada anna Allah mala'a as-samawati wal arda aw annahu jismun qa'idun fawqa al-'arsy fahuwa kafirun wa in za'ama annahu muslim. Jadi di sini pengarang mengatakan menukil atau mengutip perkataan salah seorang ulama Asy-Syaikh Abdul Ghani An-Nabulsi dari kalangan mazhab Hanafi, man i'taqada anna Allah mala'a as-samawati wal ard. Jadi barang siapa yang meyakini, mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi zatnya, memenuhi langit yang 7 dan juga bumi. Au annahu jismun qa'idun fawqal 'arsy, atau meyakini bahwasanya Allah duduk, meyakini Allah bersemayam, butuh kepada tempat, berada di atas 'arsy sana, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir, bukan seorang muslim. Wa in za'ama annahu muslim, walaupun dia beranggapan dia adalah seorang muslim, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia melaksanakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh seorang muslim pada umumnya, itu tidak bermanfaat baginya. Mengapa demikian? Karena ketika dia meyakini bahwasanya Allah adalah jisim yang duduk, yang bersemayam di atas arsy, berarti dia menyembah itu yang dia yakin tersebut. Menyembah sesuatu yang dia yakini demikian, padahal Allah tidak demikian. Berarti dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah dalam menyerahkan puncak ketundukannya. Dia menyerahkan hal itu bukan kepada Allah. Dia tidak menyembah Allah, berarti dia bukan seorang mukmin. Orang yang menyembah selain Allah, tentu saja dia bukan seorang muslim, tetapi dia adalah seorang kafir. Walaupun dia mengerjakan kegiatan aktivitas yang biasa dikerjakan oleh seorang muslim. Jadi ini adalah beberapa contoh dari kufur keyakinan. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjatuh pada kufur yang semacam ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa menjaga hati kita perdalam ilmu agama, kita fokus dan punya perhatian khusus dengan kajian tauhid seperti ini, agar kita lebih bisa berhati-hati dan kita mengajak orang-orang di sekeliling kita supaya kita juga bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kemudian di sini dibahas mengenai kufur macam yang kedua, yaitu kufur perbuatan. Pengarang rahimahullah menyebutkan al-kufrul fi'liyu ka ilqa'il mushafi fil qazurat. Qala Ibnu Abidin walau lam yaqsidil istighfaf li'anna fi'lahu yadullu 'ala al-istighfaf au awraqil 'ulumi syar'iyyah au ayyi waraqatin 'alaiha ismun min asma'illahi ta'ala ma'al 'ilmi biwujudil ismi fiha. Jadi macam yang kedua adalah al-kufrul fi'li, kufur perbuatan. Perbuatan berarti dikerjakan oleh anggota badan. Ka'ilqa'il mushafi fil qazurat, seperti melempar, membuang mushaf atau Al-Quran fil qazurat, ke tempat-tempat yang kotor menjijikkan, ke tempat sampah, ke tempat-tempat yang menjijikkan, yang tidak pada tempatnya. Qala Ibnu Abidin, di sini beliau mengutip perkataan seorang ulama yaitu Ibnu Abidin. Beliau mengatakan walau lam yaqsidil istighfaf, jadi tetap dihukumi kufur, merupakan perbuatan riddah, walau lam yaqsidil istighfaf, walaupun tidak ada kesengajaan untuk melecehkan, tidak ada niat untuk melecehkan. Li'anna fi'lahu yadullu 'alal istighfaf, karena perbuatan melempar mushaf, perbuatan membuang Al-Quran ke tempat-tempat yang kotor lagi menjijikkan, itu menunjukkan penistaan, menunjukkan penghinaan, menunjukkan pelecehan. Oleh karenanya tidak dimaklumi. Jadi walaupun dalam hatinya tidak ada niat untuk
mengakunya dia tidak ada niat untuk melecehkan, menistakan dan seterusnya, perbuatannya itu menjadikan dia dihukumi keluar dari agama Islam. Au awraqil ulum asy-syar'iyyah, atau contoh yang lain di sini adalah melempar, membuang kertas-kertas ilmu-ilmu agama yang bertuliskan ilmu-ilmu agama, fikih, akidah, akhlak dan seterusnya. Au ayyi waraqatin 'alaiha ismun min asma'illahi ta'ala, atau membuang kertas yang tertulis di dalam kertas tersebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dengan melecehkan. Ma'al ilmi biwujudil ismi fiha, dan dia tahu bahwa dalam kertas tersebut terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada kertas yang bertuliskan kalimat-kalimat yang diagungkan seperti nama Allah Subhanahu wa taala atau nama para nabi Muhammad, dan yang dimaksudkan adalah beliau Nabi Muhammad, nama para malaikat dan yang dimaksudkan adalah malaikat tersebut, ya, dan dia mengetahui bahwasanya ada tulisan tersebut kemudian sengaja dilempar, dibuang dengan tujuan melecehkan, maka yang demikian tadi menjadikan seseorang tersebut keluar dari agama Islam. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih hati-hati setelah mendengar penjelasan berikut ini. Kemudian contoh kekufur perbuatan yang lain adalah di sini disebutkan oleh pengarang, beliau mengatakan rahimahullah, wa man 'allaqa syi'aral kufri ala nafsihi fa in kana bi niyyati tabarruki aw at-ta'zim aw al-istihlal min ghairi daruratin kana murtaddan. Wa man 'allaqa syi'aral kufri wa man barang siapa yang menggunakan atau menggantungkan, memakai syiar-syiar kekufuran, aksesoris yang menunjukkan kekufuran, ala nafsihi, jadi dipakai untuk dirinya sendiri. Fa in kana bi niyati tabarruk, kalau tujuannya adalah tabarruk, nyari berkah dari aksesoris kekufuran tersebut, awit ta'zim, atau tujuannya adalah untuk mengagungkan, awil istihlal, atau dia meyakini bahwasanya itu adalah perbuatan yang dihalalkan. Min ghairi daruratin, tanpa ada darurat, kana murtaddan, maka perbuatan ini tadi, menggantungkan atau memakai ini tadi, menjadikan dia keluar dari agama Islam. Jadi min ghairi daruratin ini kembalinya adalah al-istihlal. Jadi dia menghalalkan tanpa ada darurat, maka menjadikan dirinya keluar dari agama Islam. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan macam kufuran yang ketiga, yaitu kufur perkataan, dan ini sangat banyak sekali. Akan kita sebutkan beberapa contoh. Pengarang rahimahullah mengatakan al-kufru al-qawliyu, kufur perkataan, kaman yashtimullaha ta'ala biqawlihi wal'iyadzu billah. Minal kufri ukhta rabbak awi ibnallah yaqa'ul kufru huna walau lam ya'taqid anna lillahi ukhtan awi ibna. Walau nada muslimun musliman akhar biqaulihi ya kafir bila ta'wil. Maka di sini akan kita sebutkan kafaral qail li'annahu sammal islam kufra. Wa yakfur ma yaqul lil muslim ya yahudiyyu aw amsalaha minal ibarat biniyati annahu laysa bimuslimin illa idza qasada annahu yushbihul yahud fala yakfur. Nah, kita jelaskan terlebih dahulu al-kufru al-qawli, kufur perkataan, karena perkataan berarti ini tempatnya adalah berasal dari lisan, dari mulut. Kaman yashtimullaha ta'ala, seperti orang yang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi wal a'yadzu billah, dengan perkataannya kita memohon pertolongan kepada Allah, minal kufri, dari macam kufuran. Orang mengatakan umpamanya ukhta rabbak, ini bahasa amiyah, bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab di sana. Mereka menggunakan bahasa pasaran, mengatakan seperti ini tujuannya adalah untuk melecehkan dan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Kalau marah dengan seseorang, dia mengatakan ukhta rabbak, seperti itu. Awi ibnallah, mengatakan seperti itu. Yang maknanya ukhta rabbak, ukhut artinya saudari.
Ibn artinya anak. Jadi melecehkan Allah Subhanahu wa taala, mencaci Allah Subhanahu wa taala ketika marah dengan seseorang dengan menyebutkan ungkapan atau panggilan seperti ini. Ya qaul kufruhuna, maka di sini terjatuhlah peristiwa atau kejadian kufur. Seseorang ini terjatuh kepada perbuatan kufur. Walau lam ya'taqid anna lillahi ukhtan aw ibna. Walaupun orang ini tidak meyakini bahwa Allah mempunyai anak. Keyakinan dia benar bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan, tidak memiliki saudara. Karena saudara ini adalah sifat dari manusia, sifat dari makhluk. Keyakinannya sudah benar seperti itu. Ketika dia mengatakan ungkapan semacam ini, ukhta rabbak aw ibnallah, ya, dan dia paham dengan apa yang dia katakan, walaupun dia tidak meyakini, maka di sini menjadikan orang ini terjatuh kepada perbuatan kufur. Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya masing-masing dari kekufuran yang 3 macam ini merupakan kekufuran tersendiri, tidak disyaratkan terhimpun dengan satu kufuran yang lain. Jadi kalau ada orang meyakini keyakinan kufur, walaupun dia tidak mengungkapkan, dia tidak mengatakan, maka terjatuh kepada perbuatan kufur. Kalau ada orang mengatakan perkataan kufur atau melakukan perbuatan kufur, walaupun dia tidak meyakini apa yang dia katakan atau tidak meyakini apa yang dia kerjakan dari perbuatan kufur tersebut, maka di sini sama saja hukumnya terjatuh kepada perbuatan kufur. Contoh berikutnya, walau nada muslimun musliman akhar biqaulihi ya kafir bila ta'wil kafarul qail. Jadi kalau ada seorang muslim, awalnya dia muslim, kemudian memanggil muslim yang lain, nada muslimun musliman akhar biqaulihi ya kafir, orang Islam manggil orang Islam yang lain dengan sebutan wahai orang kafir, bila ta'wil, tanpa ada ta'wil, kafarul qail, maka di sini yang memanggil, yang menyebut kafir saudaranya yang muslim tadi, dia terjatuh kepada kekufuran. Kenapa? Li'annahu sammal islama kufran. Ilahnya atau alasannya atau penyebabnya adalah karena dia menamakan keislaman yang ada pada orang tersebut dengan kufuran. Bukankah orang yang dipanggil itu seorang muslim? Bukankah ada label Islam pada orang tersebut? Lah kok dipanggil kafir? Kok dinamai dengan kafir? Maka berarti dia telah mengkafirkan seorang muslim dengan tanpa hak. Maka di sini orang yang mengatai kafir kepada saudaranya yang muslim, dia terjatuh kepada perbuatan kufur. Dan berikutnya masih permasalahan yang hampir sama. Pengarang rahimahullah menyebutkan wa yakfuru may yaqulu lil muslim ya yahudi. Jadi sama juga terjatuh kepada kufuran orang yang mengatakan kepada seorang muslim, memanggil dengan sebutan ya Yahudi, wahai orang Yahudi. Aw amsalaha minal ibarat biniyati annahu laisa bimuslim, atau ungkapan-ungkapan yang lain ya dengan niat bahwasanya orang itu bukan seorang muslim padahal dia tahu dia seorang muslim. Wahai Yahudi, wahai orang Nasrani atau yang lainnya. Maka di sini orang yang memanggil ini dia terjatuh kepada perbuatan kufur. Harus bertaubat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam dengan melafalkan kembali 2 kalimat syahadat. Illa idza qasada annahu yushbihul yahud fala yakfur. Nah, di sini ada pengecualian, ada perincian hukum. Kecuali kalau dia mengatakan seperti itu, memanggil seperti itu, tujuannya adalah atau maksud dia adalah dia menyerupai orang Yahudi atau orang Nasrani. Karena mungkin orang yang dipanggil ini kelakuannya bejat, tidak mencerminkan seorang muslim sebagaimana mestinya. Nah, atas dasar itu kemudian dia memanggil dengan sebutan tadi karena menganggap dia sudah bukan seorang muslim lagi dan memanggil dengan panggilan seperti itu. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang memanggil dia tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Namun demikian bukan berarti ini adalah sesuatu yang legal dalam agama. Seorang muslim bagaimanapun kondisinya, selama dia adalah muslim, maka tidak boleh kita panggil dengan sebutan ya kafir. Karena ini adalah menyakiti dan tidak legal secara syariat, tidak diperkenankan oleh syariat.
Jadi saya ulangi lagi, permasalahannya adalah ketika ada seorang muslim yang mungkin muamalahnya kurang baik, tidak mencerminkan muslim sebagaimana mestinya, seringkali berlaku zalim dan kasar terhadap sesama muslim yang lain. Kemudian ada orang karena tindakan dan kelakuannya yang seperti itu sehingga dia mengira bahwasanya orang ini sudah bukan muslim lagi, dan dia memanggil dengan sebutan ya kafir atau ya Yahudi atau ya Nasrani dan sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini, para ulama mengatakan dikecualikan yang menyebut atau yang memanggil ini tidak keluar dari agama Islam, namun bukan berarti ini hukumnya boleh, melainkan tetap hukumnya haram. Nah, kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan bahwa contoh kufur perkataan yang lain itu masih sangat banyak sekali. Ulama-ulama kita, bahkan sebagian dari mereka mengarang buku khusus tentang masalah-masalah kufuran, dan ini menunjukkan bahwasanya permasalahan ini sangat banyak sekali. Oleh karenanya di sini, di kesempatan yang berharga ini, saya menganjurkan kepada para jamaah sekalian agar kita menjaga lisan kita. Penting sekali kita untuk menjaga lisan kita. Orang Arab mengatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan itu jirmuhu shaghir, bentuknya kecil ya segitu, seperti yang kita ketahui. Walakin jurmuhu kabir, tetapi kriminalnya besar ini. Bisa menjadikan pertumpahan darah dan seterusnya. Bisa menjadikan dua orang yang saling mengasihi menjadi permusuhan dan seterusnya. Kita kembali ke contoh. Qala al-Qadhi Iyad fi kitabih Syifa. Di sini Asy-Syaikh Abdullah mengutip perkataan dari Al-Qadhi Iyad. Beliau adalah seorang ulama dari mazhab Maliki. Dalam kitabnya Asy-Syifa, beliau mengatakan la khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimina kafirun. Jadi tidak ada perbedaan. La khilaf artinya adalah ijma', konsensus para ulama menyebutkan anna sabballahi ta'ala minal muslimina kafirun. Orang-orang yang mencaci maki Allah yang dulunya dari kalangan umat Islam, artinya dia sebelum mencaci, menistakan dan menghina Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang Islam. Nah, setelah dia melakukan perbuatan ini, mengatakan hal ini, maka dia keluar dari agama Islam. Di sini dikatakan la khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimina kafirun. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada persilangan pendapat bahwa orang yang mencaci dan menistakan Allah Subhanahu wa taala telah keluar dari agama Islam, dia adalah seorang kafir. Kemudian di sini pengarang rahimahullah menyebutkan wa yakfuru man yastahsinu hadhil aqwal wal ibarat wa ma aktsara intisharuha fi muallafatin adidah. Jadi kufur juga orang yang menilai baik, orang yang menganggap baik perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang telah kita sebutkan. Jadi mungkin orang ini tidak mengatakan perkataan kufur, tetapi dia mengapresiasi baik, menilai baik, memberikan motivasi dan seterusnya, maka hukumnya juga sama. Orang yang menilai baik ini juga terjatuh kepada kufuran. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ar-ridha bil kufri kufrun. Orang yang rela dengan kufuran, maka dia terjatuh kepada kufuran. Kerelaan dengan kufuran itu adalah kufuran tersendiri. Istihsanul kufri kufrun. Orang yang merelakan atau orang yang menilai baik suatu kufuran, maka dia terjatuh kepada kufuran. Atau dengan ungkapan lain, penilaian baik terhadap suatu kekufuran itu adalah kufuran tersendiri. Oleh karenanya harus hati-hati. Sebagaimana para ulama juga menyebutkan ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah. Kadang seseorang boleh jadi dia tidak mengerjakan maksiat secara langsung dengan dirinya sendiri, bukan. Dia tidak minum khamar, dia tidak langsung berzina, dia tidak langsung korupsi, dia tidak langsung mencuri, tetapi dia menilai baik. Oh bagus misalnya. Ini juga menjadikan orang tersebut terjatuh kepada perbuatan maksiat. Karena apa? Tadi kita sebutkan ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah. Jadi rela dengan kemaksiatan merupakan kemaksiatan. Karena minimal yang dilakukan oleh seorang muslim ketika terdapat kemaksiatan adalah
mengingkari dengan hatinya, mengingkari dalam hatinya. Kalau memang dia mampu, level pertama adalah menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan lisannya, dan apabila tidak mampu maka minimalnya adalah mengingkari hal tersebut dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman ay aqallu sawaban. Jadi pahalanya paling sedikit. Tapi itu minimalnya supaya dia terlepas, supaya dia terhindar dari jatuh pada perbuatan dosa. Jadi ini pengertian yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah. Kemudian di sini pengarang menyebutkan kembali wasu'ul adabi ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam bil istihza'i bihalin min ahwalihi au bi'amalin min a'malihi kufrun. Jadi su'ul adab. Jadi su'ul adab, tahu ini sudah menjadi bahasa kita. Jadi tata krama yang buruk atau adab yang buruk ma'ar Rasul, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil istihza, dengan melecehkan, bihalin min ahwalihi, salah satu dari hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah, kondisi Rasulullah. Misalnya melecehkan memakai imamah, memakai sorban, kemudian juga memakai gamis, yang orang semuanya tahu bahwasanya ini adalah busana yang dikenakan dan dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga melecehkan orang yang makan dengan menggunakan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk, kemudian jempol. Kemudian juga melecehkan penggunaan siwak, kemudian juga melecehkan perawatan jenggot, kemudian juga melecehkan mencabut bulu ketiak dan memotong bulu kemaluan. Ini kan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu bahwasanya itu adalah kesunahan yang merupakan tuntunan Rasulullah, kemudian malah dilecehkan. Lah, ini menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Ini adalah su'ul adab ma'ar Rasul, beretika buruk dengan Rasulullah, sehingga orang ini terjatuh kepada perbuatan kufur. Berikutnya, wal istihza bima kutiba fihi syai'un minal Qur'anil Karim awil anbiya alaihimussalam. Jadi melecehkan Al-Qur'an atau melecehkan kertas yang bertuliskan Al-Qur'an atau melecehkan para nabi Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara para nabi. Seperti perkataan sebagian orang, mereka mengatakan bahwasanya Adam itu menyerupai kera, atau mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ini ada keinginan untuk berzina, keinginan kuat untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, perbuatan zina. Atau perkataan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang temperamental. Atau perkataan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang doyan perempuan, waliyadzubillahi ta'ala. Hal-hal semacam ini sangat tidak layak dan bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disebutkan untuk para nabi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang melecehkan para nabi, melecehkan Al-Qur'an, ya, dengan mengatakan perkataan yang telah kita sebutkan beberapa contohnya, maka dia terjatuh kepada kekufuran. Jadi, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu. Pembahasan mengenai akidah ya seperti ini. Akidah membahas mengenai mana iman, mana kufur. Jadi kita tidak perlu terlalu risih ketika mendengarkan, kok ini hukumnya kufur. Lah memang hukumnya kufur, mau gimana lagi. Jadi ya demikian, para ulama sudah menas. Ini bukan sesuatu yang baru, hanya saja kebanyakan orang tidak mengerti dan memahami hal seperti ini. Silahkan dimutolaah kitab-kitab para ulama. Mereka menyebutkan secara detail banyak contoh mengenai permasalahan-permasalahan kufuran. Jadi moderat itu adalah yang kufur dikufurkan, yang kafir dikafirkan. Yang beriman ya kita katakan beriman. Itu yang moderat. Bukan malah dicampur adukkan seperti yang dikerjakan oleh sebagian orang. Jadi yang moderat itu seperti itu. Menilai yang baik itu baik, dan menilai yang buruk itu buruk. Yang kafir kita katakan dia kafir, yang muslim kita katakan dia muslim. Tentu saja bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi ada kaidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya, marilah kita semangat dalam belajar, mengkaji ilmu agama dari sumbernya yang terpercaya, orang-orang yang thiqah, yang punya sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Kemudian di sini ada pengecualian juga, perincian hukum yang disebutkan oleh pengarang. Beliau mengatakan wala yakfuru man naqala an ghairihi. Sebelumnya tadi ada yang ketinggalan. Di sini pengarang rahimahullah menyebutkan au bi sya'airil Islam au bi hukmin min ahkamillahi ta'ala kufrun qat'an. Jadi melecehkan syiar-syiar agama Islam, puasa, zakat, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Au bi hukmin min ahkamillahi ta'ala, melecehkan hukum-hukum Allah, melecehkan bahwasanya nikah itu hukumnya halal, tolak itu hukumnya adalah makruh, melecehkan poligami dan seterusnya, ya, melecehkan bahwasanya Islam ini menuntut seseorang untuk menutup auratnya dan seterusnya, melecehkan hal-hal yang sifatnya seperti ini yang merupakan ketentuan dan hukum syariat, maka ini juga hukumnya sama, keluar dari agama Islam. Kufrun qat'an, jadi tidak ada keraguan-raguan bahwasanya itu adalah kufuran. Karena Islam, ya, dan segala yang diajar dalam Islam itu bukan media untuk dilecehkan, bukan objek pelecehan dan seterusnya. Agama bukan mainan, tetapi agama adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para malaikat kepada para nabinya untuk dijalankan oleh umat manusia, dan ini semuanya adalah untuk kemaslahatan mereka. Kemaslahatan mereka di dunia dan kemaslahatan mereka di akhirat. Orang yang belajar ilmu agama sebagaimana mestinya, menerapkannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan lahir batin dan keselamatan di dunia serta di akhirat. Kemudian di sini pengarang menyebutkan, ini penegasan apa yang sudah kita singgung sebelumnya, wa kadzalika istihsanul kufri min ghairihi kufrun li'anna ridha bil kufri kufrun. Jadi menganggap, menilai bagus suatu kufuran dari orang lain, istihsanul kufri min ghairihi kufrun, merupakan kekufuran yang tersendiri. Li'anna ridha bil kufri kufrun, karena rela dengan kufuran merupakan kekufuran tersendiri. Pengarang rahimahullah menyebutkan wala yakfuru man naqala an ghairihi kufriyatan hasalat minhu. Jadi di sini disebutkan tidak kufur orang yang mengutip, orang yang menukil suatu kekufuran dari orang lain yang terjadi pada orang lain. Misalnya dia mengatakan fulan mengatakan bla bla bla, dan itu adalah perkataan kufur. Fulan telah mengerjakan perbuatan kufur, tapi dengan syarat min ghairi istihsanin laha, tanpa menilai bagus perkataan kufur tersebut, tanpa menganggap baik perbuatan kufur tersebut. Biqaulihi, dengan adatul hikayah tentunya, dengan sighah seperti berikut. Qala fulanun kadza, fulan mengatakan ini, dan ini merupakan perkataan kufur. Jadi yang dikatakan ini, yang dinukil ini adalah perkataan kufur. Walau akhara sighata qal ila akhiril jumlah, seandainya dia mengakhirkan, ya, adatul hikayah, jadi fulan berkata, fulan menyebutkan, fulan mengatakan, ini dalam bahasa Arab diistilahkan dengan adat al-hikayah. Jadi ini bisa diletakkan di awal, bisa juga diletakkan di akhir. Nah, di sini beliau menyebutkan seandainya adat al-hikayah ini diletakkan di akhir jumlah, maka ada syaratnya. Fayushtaratu an yakuna fi niyyatihi dzikru adatil hikayah muakhkharatan 'anil ibtida. Maka disyaratkan dalam niatnya untuk menyebutkan adat al-hikayah bahwasanya nanti akan disebutkan di akhir. Jadi ketika hendak mengatakan perkataan kufur, ketika tidak langsung menyebutkan adat al-hikayah, maka sudah ada dalam hatinya niat untuk mengakhirkan adat hikayah tersebut. Apabila ini dikerjakan, maka orang yang menukil, orang yang mengutip ini, dia tidak terjatuh kepada perbuatan kufur. Jadi ini adalah salah satu macam pengecualian sehingga seseorang itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam. Sebenarnya masih ada yang lain. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Namun di akhir sesi ini ingin saya tegaskan kembali bahwasanya penting bagi kita semuanya untuk menjaga lisan. Kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum
wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi jelas sekali dalam ayat ini bahwa nanti pada hari kiamat setiap lisan-lisan manusia, kemudian juga tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Jadi tangan, anggota badan yang lain, kaki, mulut, marilah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, mereka berdua meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik. Atau apabila tidak mampu untuk berkata-kata, mengatakan yang baik, hendaknya dia diam. Jadi kita gunakan lisan kita ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan manfaat kepada selain kita. Orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, ya, maka dia akan mencari doa Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara dia mengatakan perkataan yang baik, dengan cara zikir, dengan cara dia merenungi tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menambah rasa keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya nanti akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia. Di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sudah memperingatkan kita semuanya bahwasanya sebagian dari kaum manusia itu mereka menuai hasil panen dari lisan mereka sendiri yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa hal yakubun nas finnari ala wujuhihim wa fi riwayatin ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Jadi yang menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka, memasukkan mereka dalam neraka itu adalah hasil dari lisan mereka sendiri, mengatakan perkataan yang kufur, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kata saja itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang terjerumus ke dalam lubang api neraka yang dalam hadis disebutkan jarak tempuhnya adalah 70 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha finnari sab'ina kharifa." Sungguh seorang hamba itu benar-benar mengatakan perkataan kufur. La yara biha ba'san, dia tidak mengira itu adalah perkataan kufur, tetapi kenyataannya itu adalah perkataan kufur. Yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Dengan sebab perkataan tersebut, dia terjerumus ke dalam jurang api neraka yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun. Dan ini tidak dihuni kecuali oleh orang-orang kafir. Artinya, orang yang mengatakan perkataan kufur ini, dia terjatuh kepada perbuatan kafir, dan dia apabila meninggal dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang jarak tempuhnya adalah 70 tahun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita bisa memperingatkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta dan mohon kepadanya supaya kita diberikan semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terutama kajian akidah, karena ilmu akidah adalah ilmu yang utama, ilmu yang sangat penting, sebagaimana disebut oleh para ulama, ahammul ulum ilmul akidah, ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah. Mudah-mudahan kita bisa mengajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.